Halo semuanya, apa kabar? Senang bisa menyapa kalian pertama kali di podcast Talk It. Here we talk. Kenalin aku Salwa dan sebelah aku ada. Kenalin, nama aku Rama. Nama aku Disa. Aku Ina. Hari ini kita mau cerita-cerita tentang topik yang menarik nih, yaitu perbedaan anak jurusan IPA dan IPS. Sebelum ke cerita, boleh dong Kak kenalin diri kakak-kakak ke teman-teman sekalian. Hai semuanya, nama aku Davina Puspitarani. Tapi kalian semua bisa panggil aku Ina. Aku dari kelas 11 IPS 1. Halo, nama aku Genis Yulianti. Bisa dipanggilnya Disa. Aku dari kelas 11 IPS. Kok IPS sih? Gue bentar lagi. Dari kelas 11 MIPA 1. Oke, Kak Ina dari kelas 11 IPS dan Kak Disa dari 11 IPA. Boleh ceritain nggak sih Kak, apa alasan kakak sehingga kakak milih jurusan IPA dan IPS? Siapa dulu nih? Ina dulu deh. Oke. Jadi sebelumnya jadi tuh kalau aku ya, jadi sebelum aku masuk SMA ini tuh aku udah ditanya gitu kan sama orang tua setelah lulus SMA ini mau ngapain gitu. Istilahnya kayak kuliah tuh mau ke jurusan apa, dan setelah aku riset, setelah aku tanya-tanya orang terdekat, minat aku tuh sebenarnya di sekitaran jurusan soshum, makanya aku pilih IPS gitu. Terus juga menurut aku IPS nih lebih cocok sama karakter aku sih gitu. Oh gitu, kalau Kak Disa? Sebenarnya aku nggak niat buat masuk IPA, tapi ternyata kepilihnya di IPA. Tapi menurut aku IPA juga seru sih karena kayak biologi, pelajaran-pelajaran yang hafalan gitu aku juga lebih suka, dan aku tuh senengnya IPA tuh bisa linjur ke IPS. Oh, maksudnya gimana nih? Mengambil Ya. lapak saya apa gimana nih Kak? Jadi walaupun aku tidak belajar IPS, tapi aku bisa masuk jurusan tersebut. Gitu. Oh gitu. Kalau pengambilan jurusan ini benar-benar dari hati kalian atau ada paksaan dari orang tua? Kalau aku bener-bener dari hati sih, karena segala sesuatu yang dipaksakan tuh hasilnya jadi kurang baik ya guys ya. Bismillah baik. Kalau Kak Disa gimana? Sebenarnya orang tua ngebebasin sih mau pilih mana, tapi alhamdulillahnya keterima di IPA, alhamdulillah. Ya Emang udah. kalau di IPS nggak alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Dari Kan Kak Disa nih IPA, Kak Davina IPS. Terus perbedaan yang menonjol dari IPA dan IPS apa sih Kak? Waduh, Boleh kayaknya dikasih banyak tahu nih. nggak? Iya nih. Coba dari Kadisa dulu coba. Kayak dari Kak Disa. Kayak banyak suara Iya, hati. banyak perlu sekali ya. diungkapkan nih, aduh. Enggak. Kalau misalkan dari segi pelajaran aja deh. Kalau menurut aku IPA tuh lebih condong ke hitung-hitungan angka. Oh. Sedangkan kalau IPS mungkin di hafalan ya, Naf. Sebenarnya IPS tuh juga banyak hitung-hitungannya sih, cuman kayak di ekonomi kita tuh kayak bakal banyak ngitung gitu, tapi mungkin emang nggak sebanyak IPA sih, Iya. lebih banyak di hafalan gitu. Oh. Terus mungkin kalau anak-anaknya, anak IPA tuh cenderung kayak Sosialisasinya kurang nggak sih? bisa dibilang gitu, tapi bisa dibilang enggak. Anak IPA tuh nyarinya yang simpel dan ya udah nggak mau kemana-mana gitu. Bukan nggak mau kemana-mana sih, gimana ya bahasanya ya? Bingung. Lebih ke ya udah gitu. Nggak mau Nggak ribet. Oh, ya. Oh, gak mau ribet. Terus kalau keluh kesahnya di jurusan IPA dan IPS apa aja sih Kak? Dari segi pelajaran, guru, terus ya dan lain-lain gitu. Jujur ya, sebenarnya di IPS banyak banget jam kos guys. Sebenarnya kalau dari pelajaran tuh banyak susahnya juga sih, kayak kita harus banyak banget baca, kayak sebenarnya di sekolah aja tuh gak cukup gitu, jadi kita harus baca buku-buku di luar pelajaran sekolah juga, karena banyak ilmu-ilmu sosial yang nggak kita dapat dari sekolah gitu. Terus kalau misalkan dari segi gurunya,
menurut aku guru-guru IPS tuh cenderung lebih asik sih, karena kan kalau IPS tuh kita lebih ke belajar tentang sosialisasi ya, tentang Oh, sosial iya sih. antar manusia gitu, jadi lebih relate ke pergaulan sih gitu. Oh, kalau Kak Disa? Sangat amat tidak beda gitu ya. Kalau IPA tuh jam kosnya bisa dihitung kali ya. Kalian tuh jam kos seharian tuh udah waduh alhamdulillah banget. Sedangkan Sangat disyukuri ya anak IPA jam kos. sedangkan anak IPS tuh aku sering lihat nih di kelas tuh pasti ada aja yang keluar kelas Di gitu. kantin. Di kantin. Iya. Siapa tuh? Dan pelajaran di IPA tuh lebih ke rumus sih, kayak misalkan MTKP, peminatan ya, terus kimia, fisika, dan itu notabene lumayan rumit sih. Semuanya kayak hitung-hitungan gitu ya. Bener nggak sih Kak, kalau misalkan kata orang-orang tuh anak IPA lebih kalem atau rajin, terus anak IPS tuh kayak ngerti kan? Bener nggak sih? Bener nggak sih Kak? Boleh dong cerita. Kayaknya enggak juga sih. Kayaknya enggak juga sih, enggak Kalau semua menurut anak aku, IPA rajin ya. Iya, karena menurut aku tergantung pribadi masing-masing sih, nggak bisa. Aku sebenarnya agak sebel sama sudut pandang orang, mindset orang yang kayak mikirnya, wah IPS nih anaknya bandel-bandel gitu, identiknya gitu kan, kayak Bener-bener. anak-anak yang bebas, nakal segala macam. Tapi menurut aku enggak sih, karena ya sebenarnya aku juga banyak nemuin anak IPA yang lebih bandel dari anak IPS gitu. Yes. Jadi kayak menurut aku semua tuh balik ke pribadi masing-masing sih gitu. Banyak juga kok temen-temen aku yang ambis banget, nggak ya tergantung IPA IPS menurut aku. Diri kita sendiri. Iya. Mungkin orang tuh ngeliatnya tuh secara keseluruhan kali ya, jadinya mindsetnya kayak gitu. Iya, dan itu sebenarnya mindset kuno sih menurut aku, udah nggak bisa diterapin di dunia yang sekarang. Bener nggak sih Kak kalau misalkan anak IPA itu kuat di hitung-hitungannya, terus kalau anak IPS itu kuat di hafalannya? Nah, itu gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau anak IPA sih cenderung sebenarnya kalau Hafalan aku juga harus aku hafalan dari rumus nggak iya sih? kalau aku dari lihat temen-temen aku juga malah lebih ngerti di biologi gitu. Rumus juga justru kalau matematika ya emang bisa sih, cuman bukannya hafalannya lemah gitu loh. Karena menurut gue juga rumus perlu dihafal nggak sih? Kan kita kalau ulangan juga nggak mungkin open book kan. Yes. Sebenarnya di IPS tuh ekonomi hitung-hitungan juga lumayan. Terus kayak di geografi pertumbuhan penduduk itu juga pakai hitung-hitungan. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh harus sama-sama kuat sih biar balance kan. Oh, gitu. Kalau kedepannya kan anak IPA bisa masuk semua jurusan kuliah nih Kak. Waduh. Kalau anak IPS cuma bisa sosum nih. Nah ini menurut kakak-kakak gimana sih? Nah, itu Kak, karena kan otomatis kan kita nih yang bingung-bingung milih IPA dong, karena IPA bisa ya masuk semua jurusan Banyak gitu. lah istilahnya kebuka buat pekerjaan atau mungkin kayak pendidikan lebih tinggi gitu. Sebenarnya sih itu tergantung orangnya juga Iya ya. sih, balik lagi ya Balik ke tergantung orangnya. pribadi masing-masing. Kalau misalkan dia emang anak IPA tapi males-malesan, sekolahnya nggak jelas, kan belum tentu jadi orang juga ya. Dan yang aku tahu juga anak-anak lulusan IPS tuh juga banyak kok yang sukses. sukses, Nah, yes. tapi emang bener sih, mungkin emang anak IPA bisa linjur ke IPS karena basic hitung-hitungan mereka tuh kuat kan. Dan kalau misalkan di perkuliahan di Soskum itu kan yang biasa dilinjur itu paling kayak akuntansi, manajemen itu kan juga iya. harus kuat hitung-hitungan. Mungkin anak IPA emang lebih unggul di situ sih. Mungkin karena anak IPA juga belajar basic-basic IPS kayak PKN dan Oh lain iya, sebagainya. bener. Dan sedangkan anak IPA Anak anak IPS IPS itu nggak nggak belajar belajar MTKP, fisika, fisika, kimia, biologi. iya. Tapi kalau buat masa depan sih sebenarnya menurut aku nggak ini ya, Iya, nggak make sense. Tergantung pribadinya aja nih. Mau dia jurusan IPA tapi kalau dia sekolahnya nggak bener juga Sama aja bohong. Kalau dari karakter deh, dari masing-masing kelas kalian sendiri gimana sih karakter dari masing-masing kelas? Waduh, Nah, itu Kak ceritain. Kan pasti dari kelas IPA, dari kelas IPS tuh kan memiliki perbedaan kan. Gitu. lebih ke ini ya, berarti kayak sifat gitu ya. Ya bisa. Kalau aku sih kayaknya ini sih lebih ke kayak
kelas aku Dari tuh anak IPS gitu ya. aku takut salah ngomong. Dari anak IPS. Nah, kelas aku juga bisa dibilang IPA banget juga enggak, karena mungkin ada sebagian orang yang Jiwanya di jiwanya IPS di IPS kali ya. Kalau aku sih kayak ini sih kayak pribadi orang-orang itu beda-beda gitu. Kayak beda. ada yang rajin banget, ada yang sekolah juga ya udah cuman datang ketemu temen pulang. Iya. Yang penting duduk. absen ya, Iya, say. terus kayak ada yang ke kantin mulu nih. Ya, termasuk Anda. Iya. Waduh, dibuka nih. TTA kayaknya. Aduh. Jadi kayak macam-macam sih ya karakter orang-orang di kelas kita tuh. Kalau dari masing-masing jurusan pelajaran apa sih Kak yang sering jam kos gitu? Waduh, Gue apa ya? gak enak nih guys. Kayak banyak banget ya jam kos tuh. Kalau di Bisa dihitung nggak? Jam kosnya bisa dihitung nggak? Tiap hari pasti ada jam kos, say. kalau di IPA sih paling kimia ya. Kimia, betul apa tuh? betul? Kenapa tuh Kak kimia tuh? Ada apa dengan gurunya? Ayo sebutin bisa yuk. Sebenarnya mungkin karena nggak sering jam kos amat sih, cuman paling dia tuh ya adalah beberapa kali jam kos gitu, ya mungkin gurunya sibuk atau Apa gitu ya? atau ngasih tugas mah tetap. Oh, kalau misalkan di IPS apa yang paling sering jam kos ya? Apa jangan-jangan semua ini? Aduh. Kan saya takut salah ngomong lagi di sini. Semuanya pernah jam kos sih menurut aku, cuman yang paling sering kayaknya apa ya? Geografi mungkin ya? Iya, geografi, karena kan ini apa namanya, guru geografi aku tuh dia nggak cuma ngajar geografi gitu loh, dia sebagai wakasek juga, jadi mungkin emang banyak kesibukannya gitu, cuman pelajarannya tetap tersampaikan semuanya gitu. Ya benar, tetap tersampaikan kok. Kalau menurut kakak-kakak apa sih pelajaran yang paling asik kalau pas belajar? Ceritain dikit dong seperti apa suasananya pas lagi belajar itu. Kalau aku matematika wajib sama PKN. Kayak- Kenapa kok bisa asik, Kak? Karena pembawaan dari si gurunya tersebut tuh yang bikin pelajarannya jadi lebih asik gitu. Kan kita nih kalau dengar matematika serem nih gitu. Pas diterangin tuh paham. Kalau misalnya kita udah paham sesuatu hal itu, pasti kita bakal terus-terusan kan ngerjain. Jujur ya, jujur Ya ya. ketagihan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan nggak paham, boro-boro ya dipegang Iya. di buku. Tapi tergantung sama pembawaan gurunya juga sih. Iya, benar-benar. Kalau misalkan di IPS menurut aku yang paling seru itu ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena kan ekonomi ada hitung-hitungan. Iya, tapi tuh kayak seru aja sih. Kalau menurut aku pribadi ya, seru aja tuh kayak gurunya tuh suka cerita-cerita di luar pelajaran gitu loh. Ya jadi kayak kita tuh nggak cuman belajar tapi sering sharing soal kehidupan juga gitu sama gurunya. Terus pembawaannya juga asik, santai gitu sih. Nah, itu kan tadi perbincangan kita. Stay tune buat episode selanjutnya ya, yang gak kalah seru. See you next time. Makasih buat kakak-kakak. Makasih, Kak. Sama-sama. Dadah semuanya. Dah. Makasih.